Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Abdullah Syukur, dan yang saya hormati teman-teman Bapak Ibu Guru SDN 1 Ugir. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan pada siang hari ini. Baik, kali ini izinkan saya untuk memaparkan tugas dari calon guru penggerak angkatan 10, yaitu memenuhi aksi nyata pemahaman dan penerapan budaya positif. Langsung saja, di latar belakang budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Salah satu langkah untuk menumbuhkan kembali disiplin positif ini dengan membuat kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Untuk itulah diperlukan penciptaan keyakinan-keyakinan bersama di antara warga kelas atau dengan semua warga di sekolah. Kemudian tujuannya untuk apa? Kok diadakannya budaya positif? Salah satunya yaitu menciptakan budaya positif melalui keyakinan kelas dan menanamkan pembiasaan pada murid agar terbiasa dengan praktik disiplin sesuai dengan profil pelajar Pancasila, timbulnya motivasi intrinsik dan meningkatkan nilai-nilai kebajikan, dan murid dapat secara mandiri mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian Bapak, budaya positif. Suatu pembiasaan yang bernilai positif di dalamnya mengandung beberapa makna dari sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter peserta didik. Salah satunya ada di profil pelajar Pancasila yang ada 5 itu, ya. Tolak ukur. Nah, di sini untuk melihat keberhasilan dari tindakan yang dilakukan ini, maka menjadi tolak ukur keberhasilannya sebagai berikut. Salah satunya menciptakan kelas yang diinginkan dengan tersusunnya keyakinan kelas yang telah disetujui dan diyakini bersama. Kemudian, murid bertanggung jawab melakukan keyakinan kelas yang telah disepakati. Murid dan guru mampu melaksanakan budaya positif secara konsisten, timbulnya pembelajaran yang menyenangkan dari disiplin positif, dan timbulnya hubungan harmonis antara guru dan murid. Kemudian, budaya positif ini salah satunya Bapak Ibu harus ada semua warga sekolah. Kemudian kebiasaan baik, karakter baik, dan saling bekerja sama. Apabila kok di sekolah tidak ada kerjasama, apakah budaya positif itu akan terlaksana, Bapak Ibu? Tidak, ya. Kemudian ada lingkungan positif dan saling belajar. Yang terakhir adalah saling mendukung. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi ketika budaya positif itu harus benar-benar terlaksana di dalam sekolah, maka poin pertama saling mendukung. Saling mendukung antar teman, antar semua agar budaya positif itu bisa diterapkan di dalam lingkungan kelas atau di dalam lingkungan sekolah SDN 1 Ugir ini. Ngerti Bapak Ibu? Kemudian konsep inti budaya positif di modul 1.4 ini. Yang pertama ada disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi, perubahan paradigma belajar. Nah, ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya perlu menjawab tidak, setuju, dan setuju. Ngerti ya? Nanti ketika panjenengan menjawab setuju, alasannya apa? Nanti perwakilan salah satu, ya. Nah, yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, jika panjenengan setuju, alasannya apa? Monggo Bu Ella. Bu Ella kurang setuju. Baik, alasannya apa Ibu? Biasanya kalau anak yang sering dihukum itu malah
tidak semakin jerah, malah akan semakin membuat hal yang negatif lagi, akan berkembang lagi otaknya untuk membuat pusing gurunya gitu Bu. Terima kasih Bu, jawaban yang sangat luar biasa sekali. Kemudian yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Iya Bapak? Setuju Bu. Setuju, alasannya apa Bapak? Ya, untuk hukuman yang positif itu kan hukuman yang tidak menyakiti anak ataupun yang tidak merugikan anak, karena kan positif berarti hukuman itu hanya untuk anak itu biar dipacu untuk lebih disiplin, untuk lebih baik tanpa ada kekerasan, karena hukumannya positif biar anak-anak itu dibiasakan untuk hal yang baik. Begitu Bu. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sangat luar biasa sekali ya. Kemudian nomor 3, memberi penghargaan. Nah ini, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Seperti halnya memberi penghargaan atau memberi hadiah, reward khusus gitu. Setuju apa tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Baik, Bu Nova, Bu Elis, alasannya apa jika Anda setuju? Karena ketika kita memberi reward kepada anak tentunya akan sangat senang dan dia pasti akan lebih semangat untuk meningkatkan belajarnya. Terima kasih Bu. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan pada tahap perkembangan sesuai dengan teori psikolog modern untuk mewujudkan suatu profil pelajar Pancasila. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak sejak dia dilahirkan, agar bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaannya sendiri sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, Ki Hajar Dewantara ini itu juga mengibaratkan guru itu sebagai petani. Dia harus mampu merawat tanamannya agar bisa tumbuh dengan baik, dengan cara mengolah lahan dengan baik, memberi air atau pupuk yang cukup serta mampu membasmi hama yang mengganggunya. Jadi intinya Bapak Ibu, diibaratkan pendidikan itu sebagai petani. Petani tidak mampu mengubah padi menjadi jagung atau mengubah padi menjadi ketela. Itu petani tidak bisa. Dan artinya pendidikan yang hanya menuntun murid itu menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa yang berubah dari paradigma belajar kita? Yang pertama itu ada mengubah pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua ada menghargai perbedaan dan karakteristik murid. 3. Menciptakan pembelajaran yang menarik. 4. Menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Dan ini yang terakhir, menuntun murid dalam mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini ada sedikit permainan Bapak Ibu, permainan sederhana. Ini panjenengan yang ada di A ya. Perumpamaannya seperti ini. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga menurut Bapak Ibu. Kemudian letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu dan genggam benda tersebut. Genggam benda tersebut dengan sekuat tenaga Bapak Ibu. Ya, berarti panjenengan itu menulis di kertas, kemudian genggam dengan kepala tangan Bapak Ibu seperti ini. Dan teman Bapak Ibu yang satunya lagi itu akan mencoba dengan sekuat tenaga meminta dengan berbagai cara, baik itu merayu, menghardik, atau mengancam, bahkan menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan
Bapak Ibu. Iya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, ketika panjenengan memegang salah satu benda yang sangat berharga, tetapi teman panjenengan itu mau memintanya dengan cara memaksa atau meminta izin, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu akan mengasihkan dengan secara terpaksa atau dengan secara sukarela atau gimana Bapak Ibu? Mbak Nazim? Kira-kira bagaimana? Monggo. Tidak. Kenapa tidak dikasih? Kecuali dia meminjam atau memintanya dengan cara baik-baik seperti itu. Silakan saya berikan. Baik, terima kasih. Iya. Jadi harus secara baik-baik. Iya. Oke. Jadi Bapak Ibu, ada sebuah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, ilusi teori kontrol. Yang pertama itu guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan materi, menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Itu adalah teori kontrol. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan sebagai cara, baik itu merayu, menghardik, atau mengancam, bahkan menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Bapak Ibu. Iya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, ketika panjenengan memegang salah satu benda yang sangat berharga, tetapi teman panjenengan itu mau memintanya dengan cara memaksa atau meminta izin, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu akan mengasihkan dengan secara terpaksa atau dengan secara sukarela atau gimana Bapak Ibu? Mbak Nazim? Kira-kira bagaimana? Monggo. Tidak. Kenapa tidak dikasih? Kecuali dia meminjam atau memintanya dengan cara baik-baik seperti itu. Silakan saya berikan. Baik, terima kasih. Iya. Jadi harus secara baik-baik. Iya. Oke. Jadi Bapak Ibu, ada sebuah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, ilusi teori kontrol. Yang pertama itu guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan materi, menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Itu adalah teori kontrol. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Stimulus respon dan teori kontrol. Kalau di stimulus respon itu realitanya kebutuhan kita itu sama, tetapi tidak di teori kontrol. Kebutuhan kita sangat berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tetapi tidak berlaku di teori kontrol. Kalau di teori kontrol itu semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan di stimulus respon itu ada perilaku buruk dianggap sebagai suatu kesalahan, tetapi di teori kontrol semua perilaku mempunyai tujuannya masing-masing. Ngoten iki Bapak Ibu nggih? Disiplin positif ini merupakan tujuan kita menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, disiplin sendiri ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan
murid tanpa imbalan, penghargaan atau ancaman atau hukuman. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama tidak lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini ada di profil pelajar Pancasila. Contohnya itu ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinakaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian PYP itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian di keterampilan hidup ada dapat dipercaya, tulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi Bapak Ibu, seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan itu adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Berikut ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya ada bertahan hidup. Contohnya ada makanan, pakaian, tempat tinggal, kemudian keamanan kesehatan. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa terima kasih. Di sini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi Bapak Ibu, di sini kasih sayang dan rasa terima kasih. Perumpamaannya Bapak Ibu guru, jika Bapak Ibu guru di sini sudah memberikan yang terbaik untuk muridnya, sudah melakukan yang terbaik untuk sekolah di kelas, jika tidak dihargai, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Sedih tidak? Sedih ya Bapak Ibu. Disinilah salah satu kebutuhan dasar manusia. Jadi apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, jadi harus benar-benar diterima, dianggap, dan saling kerjasama. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Di sini penguasaan bukan semena-mena berkuasa, itu tidak Bapak Ibu. Penguasaan di sini yang dimaksud itu seperti halnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Apapun pendapat kita, apapun yang jenengan punya ide yang untuk disampaikan, itu kalau bisa diakui, didengar, dianggap keinginan. Karena itu merupakan sebuah apresiasi yang sangat luar biasa untuk Bapak Ibu semua. Dan yang keempat ada kebebasan. Kebebasan ini bukan berarti bebas frontal begitu, bukan ya. Bebas di sini salah satunya itu mandiri, memiliki pemilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya ke hal yang positif. Dan yang terakhir adalah kesenangan Bapak Ibu. Kesenangan bermain, humor, antusias dan tertawa. Kemudian motivasi perilaku manusia itu ada intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Itu penguasaan di sini yang dimaksud itu seperti halnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Apapun pendapat kita, apapun yang jenengan punya ide yang untuk disampaikan, itu kalau bisa diakui, didengar, dianggap keinginan. Karena itu merupakan sebuah apresiasi yang sangat luar biasa untuk Bapak Ibu semua. Dan yang keempat ada kebebasan. Kebebasan ini bukan berarti bebas frontal begitu, bukan ya. Bebas di sini salah satunya itu mandiri, memiliki pemilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya ke hal yang positif. Dan yang terakhir adalah kesenangan Bapak Ibu. Kesenangan bermain, humor, antusias dan tertawa. Kemudian motivasi perilaku manusia itu ada intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang dia miliki.
Tetapi untuk motivasi ekstrinsik itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana Bapak Ibu atau datang secara tiba-tiba. Tetapi kalau konsekuensi itu terencana, sudah disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik. Konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Nah, di sini ada contoh 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, dan manajer. Nah, coba Bapak Ibu lihat pada dirinya semua. Kira-kira Bapak Ibu itu ada di posisi kontrol yang bagian yang mana? Nonton ya? Nah, ini saya beri kertas, silahkan ditulis. Yang jenengan kira-kira jenengan inginkan, saya itu menginginkan posisi kontrol yang sebagai manajer, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, penghukum, membuat merasa bersalah. Oke? Coba dilihat pada dirinya, kemudian ditulis dalam kertas ini dan silakan ditempelkan di papan sebelah depan itu. Nonton ya Bapak Ibu, oke? Oke, terima kasih. Nonton Pak Yusuf berarti Pak. Mau kertas, kalau acara apa nih bisa tuh kok ada misalkan ada mobil sisanya. Persiapan ada kalau enggak ini juga ada juga. Monggo Bapak Ibu silakan tulis. Nanti 2 orang silakan mengungkapkan kenapa Bapak Ibu memilih posisi kontrol ini. Silakan disampaikan ke teman-teman. Oh iya, oke. Manajer, ya Bapak Ibu. Manajer itu adalah kita sebagai guru Bapak Ibu. Iya. Kemudian pemantau itu kita melihat kesalahan yang terlebih dahulu. Iya. Kemudian penghukum. Jadi kalau ketika anak-anak langsung ditentukan kamu dapat hukuman seperti ini. Terus pembuat merasa bersalah. Dia sudah membuat salah, tapi dengan hatinya semakin saya ini yang salah, seperti itu. Dan teman, kalau teman berarti antara guru dan murid ketika sama-sama membuat salah itu saling tanya, kenapa kamu buat seperti ini? Kamu buat seperti itu kira-kira salah apa tidak? Ya seperti itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, silakan ditempel ya. Jangan lupa dikasih nama Bapak Ibu. Yang berada di diri ibu yang lebih menonjol. Saya yakin 5 posisi kontrol itu ada pada diri Bapak Ibu semua ada, iya. Tetapi yang lebih menonjol di diri panjenengan itu yang bagian apa? Satu saja Ibu. Kalau sudah ditempel Ibu Azim di tembok itu depan. Baik, terima kasih Bapak Ibu.
Baik, di sini ada teman, manajer, teman, pemantau. Nah ini teman, Bu Fitri ya? Bu Fitri apa tadi? Bu Fitri manajer. Baik, ini yang teman. Teman itu pasti 90% itu bersama siswa kalau teman. Iya, baik. Oke. Berarti kalau gitu kita mendengarkan penjelasan dari Bu Nova ya, karena yang ada di diri Bu Nova yang paling menonjol itu adalah teman. Ngerti ya Bu Nova ya? Monggo Bu Nova. Bu Nova di situ aja. Baik. Di sini saya memposisikan posisi kontrol guru sebagai teman. Alasan saya karena kelas 1 itu masih membutuhkan banyak bimbingan dari guru, tidak hanya di dalam pelajaran atau KBM. Jadi di luar KBM pun mereka juga butuh dampingan dan bimbingan dari guru. Jadi setiap bermain pun, misalkan saya sebagai guru kelas 1 yang notabene anak-anak itu masih kebapak-bapakan atau keibu-ibuan, jadi setiap istirahat itu lebih banyak di kelas. Seperti setiap jam-jam istirahat itu biasanya anak-anak itu sering banget berantem. Jadi di situ saya ajak anak-anak itu sering lebih banyak bermain tapi sambil belajar. Ayo kita belajar membaca, ayo sering pakai kata ayo mari di kelas 1. Jadi mereka merasa aman dan merasa punya teman, seperti gurunya sendiri ini juga dianggap seperti teman. Kadang-kadang curhat apa perjalanan mereka dari pagi bangun tidur sampai ke sekolah itu sering diceritakan bersama guru. Itu seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nova. Itu adalah jawaban dari guru kelas 1 yang sangat menginspirasi, khususnya bagi saya Ibu ya. Kemudian ada memposisikan dirinya sebagai pemantau, Bu Ella. Monggo Bu Ella bisa dijelaskan. Terima kasih atas waktunya. Karena saya di kelas tinggi, jadi kebetulan anak-anak saya itu setiap melakukan kesalahan itu mereka alasannya itu kadang kurang pas ya. Kalau di temannya yang lain itu biasanya itu menyanggah, wah gak mau ini gitu. Terus akhirnya saya itu sering memantau mereka, mencari tahu. Mereka saya ajak gabung dulu, kenapa alasannya kenapa. Ya. Jadi saya cari tahu dulu alasannya apa, terus baru kita cari solusinya. Dia harus bagaimana. Seperti ada anak yang selalu pakai sandal, Bapak Ibu. Satu anak itu sering pakai sandal. Kemarin pakai sandal lagi. Sudah berminggu-minggu atau 1 bulan mungkin 1 bulan lebih sampai 2 bulan sudah pakai sepatu. Terus saya cari tahu, ternyata ketika dia diberikan sepatu oleh ibunya, itu ternyata itu tidak cukup. Baru 1 bulan itu sudah nggak cukup. Ya cepat bengkak kayaknya. Terus setelah itu anaknya juga saya tanyakan, ternyata alasannya betul. Jadi saya cari tahu dulu alasannya apa, baru kita sama-sama memberikan solusi. Itu seperti itu. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Bu Ella, jawabannya sangat luar biasa, juga sangat menginspirasi ya. Saya yakin 5 posisi kontrol guru ini ada di diri panjenengan Bapak Ibu semua. Dan yang lebih menonjol tadi yang ada di Bu Nova itu sebagai teman, di Bu Ella ada sebagai pemantau. Ngoten nggih? Kita lanjut di contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini ada menghukum, pemantau, dan manajer. Menghukum, ini contohnya seperti ini Bapak Ibu.
tolong bantu ibu ya, sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Kalau manajer itu berarti apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, kita lanjut keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu, kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Sedangkan peraturan kelas itu sejumlah peraturan atau tata tertib yang harus ditaati atau dipatuhi. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibentuk yang pertama harus bersifat abstrak. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibentuk yang pertama harus bersifat abstrak. Kemudian berupa pertanyaan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat oleh murid, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Selanjutnya ada di materi segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tahapan segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu contohnya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna, atau kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Itu contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Dan yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Contohnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, segitiga restitusi ini kemarin sudah saya praktekkan Bapak Ibu di kelas 6. Itu ada 2 kasus. Kasus yang pertama itu murid sering datang terlambat. Kemudian saya bertanya, kenapa kok sering datangnya terlambat? Setelah murid itu cerita alasannya kenapa sering terlambat, kemudian saya tanya, dia itu sudah melanggar keyakinan kelas apa? Setelah dia tahu sudah melanggar keyakinan kelas, kemudian kita bersama mencari solusi agar tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Dan yang kasus kedua itu adalah temannya sering mencontek tugasnya, dan yang membuat tugas itu tidak terima Bapak Ibu. Akhirnya marah-marah dan langsung menggedor meja. Tapi di sini alhamdulillah anak itu tidak melakukan kekerasan, hanya menggedor meja karena dia itu merasa kesal, tidak terima tugasnya dicontek oleh temannya. Seperti itu Bu. Baik, kemudian ada sedikit kata, ketika melihat murid yang sedang menjengkelkan dan melalahkan Bapak Ibu, kadang hati kita sedang diuji kesabarannya. Iya atau tidak Bapak Ibu? Iya. Namun hadirkanlah sebuah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga Allah. Oke, betul Bapak Ibu. Oke, baik. Sekian pemaparan dari saya Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih sudah berkenan dalam membantu menyelesaikan tugas saya di CGP Angkatan 10 ini, tugas aksi nyata modul 1.4. Dan yang terakhir Bapak Ibu ada breaking sedikit nih Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu tidak
tidak pegal-pegal, nggih. Kita bergoyang sebentar, nggih, Bapak Ibu, nggih. Oke, sebentar. Gak usah berdiri, duduk aja nggak apa-apa. Bisa dengan apa enggak? Kalau kita bikin iya, bisa kan? Iya. Iya, aku kan. Ngerti aku gak Ini biar jadinya happy, Bu. Oke, benar. Dilihat dulu Bapak Ibu, kemudian dipraktekkan bareng-bareng ya. Cuma sebentar saja kok. Ya, Bapak Ibu dipraktekkan ya. Berdiri ya ke bawahku. Ya berdiri mau saya wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu dengar dari ketua kelas, Mas Kevin habis berantem ya sama Mas Rohit? Iya Bu, habis kesel Kenapa kesal? karena Roy terus menerus mendetek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya bela tapi juga selalu dicontek. Oh begitu. Ya wajar kalau kamu marah dan kesal. Jika Ibu menjadi posisimu, Ibu juga akan membuat hal yang sama. Iya Bu. Iya. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Mas Rohit? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Roy dan tanpa sadar saya mendobrak mejanya Bu. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iyalah Bu, masalah itu saja. Saya sudah banyak mengerjakannya, tapi Roy selalu mendetek tidak mau berusaha mengerjakan sendiri. Ya wajar lah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaan dicontek begitu saja dengan Mas Rohit. Ibu sangat menghargai tindakanmu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Contohnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sama Mas Rohit sampai dengan menggebrakkan mejanya, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Iya, betul. Menurut kamu, penting tidak menghormati antara teman? Penting Bu. Kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih bersabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Sedia Bu. Nah, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya bersedia bersabar dan menahan nafas saya. Dan jika ada teman saya mencontek, saya akan segera melapor kepada Bu Siri. Iya, tepat sekali tindakanmu Mas Kevin. Tetap semangat ya. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Keisha, tadi Ibu dapat laporan dari guru piket. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Bu, Menurut tindakanmu sudah berapa kali kamu terlambat dalam seminggu ini? sudah 5 kali Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baik Mbak Keisha, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang itu pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Oke, Mbak Keisha, kita cari solusinya ya. Mbak Keisha sering datang terlambat pasti punya alasannya. Kenapa sih Mbak Keisha sering datang terlambat? Karena saya sering begadang Bu, sambil main HP jadi kurang tidur. Karena sering begadang. Kamu tahu tidak keyakinan kelas A kita apa yang sudah kamu langgar? Tahu Bu. Kalau kamu terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin kelas Bu. Disiplin kelas. Menurut kamu penting tidak disiplin kelas? Penting Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai
menghargai orang-orang yang di sekitar. Pekerjaan tidak jadi menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Iya Mbak Keisha, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apakah yang kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah lagi? Saya akan tidur lebih cepat, tidak bergadang lagi agar esoknya tidak terlambat datang ke sekolah. Baik Mbak Keisha, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerjasama dengan orang tua agar kamu tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Sekarang silakan kelas ya. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah tadi Bu Siwi sebagai calon guru penggerak memaparkan tentang budaya positif, saya sebagai kepala sekolah bisa mengambil umpan balik atau feedback bahwa budaya positif itu intinya adalah untuk membangun karakter siswa itu menjadi lebih baik. Nah, dalam membangun karakter siswa itu setiap pendidik itu mempunyai beberapa keunikan untuk anaknya, jadi tidak semuanya sama, tapi pada intinya bahwa budaya positif di sekolah itu mestinya setiap guru itu sudah tahu bahwa anak-anak itu memang mempunyai karakter yang berbeda, tapi intinya anak-anak itu adalah menuju hal yang baik. Dan melaksanakan budaya positif itu tidak bisa individual, karena budaya positif itu perlu adanya kerjasama, baik itu antara siswa dan siswa, guru dan siswa, guru dan guru, maupun guru dan kepala sekolah dan lingkungan belajar. Jadi bahwa budaya positif itu perlu adanya kolaborasi, kerjasama untuk menciptakan budaya positif yang benar-benar karakternya itu kelihatan. Saya kira itu dulu dari saya sebagai kepala sekolah. Mungkin di hal budaya positif sudah kami laksanakan di sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zumratul Laila, salah satu guru dari SD Negeri 1 Ukir, Kecamatan Saleh, Kabupaten Rembang. Sekaligus teman sejawat dari Ibu Siwi Widyastuti yang sekarang sedang melaksanakan program guru penggerak angkatan ke-10. Dari pemaparan yang sudah dipaparkan oleh Ibu Siwi tadi mengenai disiplin positif, saya menjadi tergerak dan ingin melaksanakan kegiatan disiplin positif ini di dalam kelas dan di lingkup kerja saya sehari-hari. Hal-hal yang ingin saya laksanakan diantaranya adalah yang pertama, menjadi teladan yang baik. Jadi seorang guru itu harus bisa memberikan teladan yang baik kepada muridnya, juga kepada rekan-rekan yang lain, pada diri sendiri juga. Jadi contoh dari menjadi teladan yang baik ini berhubungan dengan disiplin positif adalah dengan disiplin waktu. Jadi datang tepat waktu, kemudian berbicara yang sopan, itu juga. Yang kedua adalah membangun hubungan yang positif. Hubungan yang positif ini dibangun bisa dengan rekan sejawat, dengan siswa, jadi antara guru dengan guru maupun guru dengan siswa. Kemudian dengan membangun hubungan yang positif ini akan menciptakan suasana kinerja, suasana kelas yang harmonis. Kemudian yang ketiga adalah melibatkan peserta didik dalam membuat setiap aturan. Jadi peserta didik ini ketika kita libatkan dalam membuat aturan di dalam kelas, mereka akan merasa memiliki aturan tersebut dan lebih bertanggung jawab terhadap kesalahan-kesalahan atau
terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan aturan tersebut. Jadi mereka akan semakin bertanggung jawab untuk segala konsekuensi yang sudah dilaksanakan. Yang keempat adalah menerapkan konsekuensi alami dan logis. Jadi ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, mereka bisa menerapkan konsekuensi, kita bisa menerapkan konsekuensi yang alami dan logis. Contohnya mereka tidak mengerjakan PR itu, ya konsekuensinya secara alami ya mereka harus mengerjakan PR, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mendorong tanggung jawab dan pemecahan masalah. Jadi ketika mereka atau anak didik kita, peserta didik anak kita itu sedang mempunyai permasalahan, kita melatihnya agar mereka itu bisa memecahkan permasalahan itu sendiri. Jadi kita hanya menuntun mereka, membimbing mereka, mengajak mereka diskusi. Pemecahan masalahnya itu mereka sendiri yang mencoba memecahkan masalah. Jadi mereka memecahkan masalah sesuai dengan pemikiran mereka sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sukses terus Ibu Siwi Widyastuti dan program Guru Penggerak Angkatan ke-10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Umalatifah, guru kelas 1 di SDN 1 Ukir. Saya sebagai teman sejawat Bu Siwi Widyastuti yang mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 10, saya akan mencoba memberikan umpan balik dari paparan beliau mengenai budaya positif. Jadi, budaya positif itu akan terwujud jika siswa bisa melakukan segala sesuatu atas kesadaran pada dirinya sendiri tanpa melalui paksaan, hukuman maupun penghargaan. Oleh sebab itu, guru diharapkan untuk berpikir kreatif untuk mengembangkan kesadaran itu. Dan salah satu yang bisa dilakukan oleh guru yaitu dengan adanya keyakinan kelas. Untuk selebihnya, paparan dari beliau sudah sangat bagus, simple, jelas, dan mudah dipahami. Jadi untuk kedepannya Bu Siwi semangat terus dan semoga tambah sukses selalu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Susanti. Saya adalah salah satu guru di SDN 1 Ukir dan merupakan salah satu rekan dari Ibu Siwi Widyastuti yang sedang mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 10. Dari paparan yang telah Bu Siwi sampaikan terkait dengan disiplin positif, kolaborasi pembelajaran dari pengalaman bersama, berbagi pengalaman dengan rekan guru yang juga merupakan disiplin positif telah membuka jendela baru bagi saya. Dalam diskusi yang hangat, kami berbagi strategi menguraikan tantangan yang kami hadapi dan mencari solusi bersama. Melalui kolaborasi ini, saya menyadari betapa beragamnya pendekatan yang dapat diambil dalam menerapkan disiplin positif. Setiap cerita dan pengalaman memberikan wawasan baru dan menginspirasi saya untuk terus eksplorasi cara yang lebih baik untuk mendukung siswa. Refleksi diri, memahami kelebihan dan kekurangan. Refleksi diri merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran saya. Dengan merenungkan praktik pengajaran saya dapat mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan yang ada. Saya menyadari bahwa meskipun saya telah mencoba menerapkan disiplin positif dengan baik, masih ada ruang untuk pertumbuhan dan peningkatan. Melalui refleksi ini, saya dapat menetapkan tujuan yang lebih jelas dan mengembangkan strategi untuk mencapainya. Inspirasi untuk meningkatkan keterampilan manajemen kelas. Melalui upaya tindak lanjut ini, saya telah menemukan inspirasi baru untuk meningkatkan keterampilan manajemen kelas saya.
Dua aspek utama yang muncul adalah penggunaan kesepakatan kelas yang terstruktur dan penerapan strategi restitusi. Kesepakatan kelas membangun kepemilikan dan tanggung jawab. Saya melihat kesepakatan kelas bukan hanya sebagai aturan yang harus dipatuhi oleh siswa, tetapi juga sebagai kesepakatan bersama yang dibangun secara kolaboratif. Dengan melibatkan siswa dalam proses pembuatan kesepakatan, saya menciptakan rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap aturan tersebut. Siswa tidak hanya memahami harapan dan konsekuensinya, tetapi juga merasa memiliki bagian dalam pembuatan keputusan yang meningkatkan tanggung jawab pribadi mereka. Restitusi memperbaiki kesalahan dan bertumbuh. Saya mulai melihat pentingnya memberikan siswa kesempatan untuk memperbaiki kesalahan melalui restitusi. Alih-alih menghukum siswa secara tradisional, restitusi memungkinkan mereka untuk belajar dari kesalahan mereka dan mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Siswa diajarkan untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka, sambil diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu. Tantangan dalam implementasi, meskipun penuh inspirasi, proses implementasi disiplin positif juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Yang pertama, tantangan keterlibatan siswa. Salah satu tantangan terbesar yang saya hadapi adalah memastikan keterlibatan semua siswa dalam proses pembuatan kesepakatan kelas. Mengajak siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembuatan aturan dan konsekuensi memerlukan waktu dan upaya ekstra. Saya harus terus mencari cara untuk menjaga agar siswa tetap fokus dan terlibat dalam diskusi tersebut. Yang kedua, penyediaan waktu untuk interaksi individual. Memberikan perhatian individual kepada setiap siswa dalam konteks restitusi seringkali menjadi tantangan. Dalam jadwal kelas yang padat, menyediakan waktu untuk berinteraksi secara individual dengan siswa dapat menjadi tantangan tersendiri. Saya harus mencari cara untuk mengatur jadwal yang memungkinkan interaksi individual yang bermakna tanpa mengganggu alur pembelajaran. 3. Kolaborasi efektif dengan rekan guru. Meskipun saya menghargai nilai kolaborasi dengan rekan guru, menemukan waktu yang cocok untuk berdiskusi dan berbagi ide bisa menjadi tantangan. Koordinasi jadwal yang efektif dan penggunaan alat komunikasi yang tepat dapat membantu mengatasi hambatan ini. Rencana masa depan. Dari inspirasi yang saya peroleh dari paparan Bu Siwi, saya berencana untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan terus meningkatkan praktik pengajaran saya. Pertama, mengatasi tantangan keterlibatan siswa dengan cara meningkatkan interaksi dan kolaborasi. Untuk mengatasi tantangan keterlibatan siswa, saya akan terus mencari cara untuk meningkatkan interaksi dan kolaborasi di kelas. Saya akan menggunakan berbagai teknik pembelajaran efektif dan memastikan bahwa setiap siswa merasa didengar dan dihargai dalam lingkungan kelas. Kedua, menyediakan waktu untuk interaksi individual dengan cara mengatur jadwal yang efisien. Saya akan berusaha untuk mengatur jadwal yang efisien dan fleksibel yang memungkinkan saya untuk memberikan perhatian individual kepada setiap siswa. Saya akan menggunakan waktu di luar jam pelajaran untuk berinteraksi secara individual dengan siswa yang memerlukan perhatian tambahan. 3. Kolaborasi efektif dengan rekan guru. Membangun komunikasi yang lebih efisien. Saya akan terus memperkuat kolaborasi dengan rekan guru melalui komunikasi yang efisien dan efektif serta terjadwal. Saya akan menggunakan alat komunikasi daring seperti grup diskusi atau platform berbagi dokumen untuk berbagi ide, pengalaman, sumber daya dengan rekan guru. Saya juga akan mengatur pertemuan rutin untuk berdiskusi tentang strategi pembelajaran dan mengevaluasi kemajuan kami dalam menerapkan disiplin positif. 4. Penguatan kesepakatan kelas. Membangun partisipasi siswa yang aktif. Untuk meningkatkan kesepakatan kelas, saya akan terus mengembangkan strategi yang memperkuat partisipasi siswa. Saya akan memberikan ruang bagi siswa untuk menyuarakan pendapat mereka, mendorong diskusi terbuka, dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berperan aktif dalam pembuatan keputusan. Dengan cara ini, saya harap dapat menciptakan kesepakatan kelas yang lebih kuat.
Yang kelima, perluasan implementasi restitusi, yaitu memperluas kesempatan pembelajaran. Saya juga bermaksud untuk memperluas implementasi restitusi di kelas saya. Selain menggunakan restitusi sebagai respon terhadap pelanggaran aturan, saya akan mencari cara untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip restitusi ke dalam semua aspek pembelajaran. Ini bisa termasuk memberikan siswa kesempatan untuk memperbaiki pekerjaan mereka, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan mengajak mereka untuk merencanakan langkah-langkah perbaikan yang konkret. Jadi, implementasi disiplin positif adalah sebuah perjalanan yang menuntut komitmen, refleksi, dan kerjasama. Melalui kolaborasi dengan rekan guru, refleksi diri, dan pembelajaran terus-menerus, saya telah menemukan inspirasi baru dan mengidentifikasi langkah-langkah konkret untuk meningkatkan praktek pengajaran saya. Sukses terus untuk Bu Siwi Widyastuti dan sukses juga untuk program Guru Penggerak Angkatan 10. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azimatul Afifah. Saya salah satu guru dari SDN 1 Ukir yang merupakan salah satu rekan sejawat dari Ibu Siwi Widyastuti yang saat ini sedang mengikuti program Guru Sekolah Penggerak Angkatan 10. Dari paparan yang telah Bu Siwi sampaikan kemarin terkait dengan disiplin positif, sebagai seorang guru, kita seringkali menghadapi tantangan dalam mengelola perilaku peserta didik di kelas. Kita ingin mereka bersikap disiplin, patuh pada aturan, dan bertanggung jawab. Namun, seringkali cara-cara yang kita gunakan seperti memberikan pujian, hukuman, ternyata tidak terlalu efektif, bahkan bisa memberikan dampak negatif pada perkembangan karakter mereka. Pengembangan karakter dan keterampilan hidup jangka panjang berbeda dengan disiplin tradisional yang menekankan kepatuhan dan hukuman. Disiplin positif justru memberikan dan mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri. Dengan manfaat disiplin positif bagi lingkungan belajar, yang pertama, mampu meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Kemudian yang kedua, mengurangi perilaku mengganggu dan konflik di kelas. Kemudian yang ketiga, membangun hubungan yang positif antara guru dan peserta didik. Kemudian yang keempat, mendorong perkembangan keterampilan sosial emosional. Kemudian yang kelima, menciptakan iklim sekolah yang inklusif dan menghargai keberagaman. Jadi, cara menumbuhkan karakter disiplin positif pada peserta didik itu kuncinya adalah dengan menjalin hubungan yang baik menjalin keterlibatan kepada siswa juga, kemudian membuat aturan yang jelas sehingga menerapkan konsekuensi yang mendidik kepada peserta didik. Sukses terus untuk Ibu Siwi Widyastuti yang saat ini sedang mengikuti program Guru Sekolah Penggerak Angkatan 10. Cukup sekian dari saya.